Di video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ekonomi internasional, yaitu proteksionisme. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi di mana suatu negara berusaha melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk asing. Tujuannya adalah agar industri lokal bisa tumbuh, berkembang, dan tidak kalah bersaing dengan barang impor. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan dalam proteksionisme. Yang pertama adalah tarif, yaitu pajak tambahan untuk barang impor sehingga harga produk luar negeri menjadi lebih mahal dibanding produk lokal. Cara kedua adalah kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang dari luar negeri yang boleh masuk ke dalam negeri. Cara ketiga adalah subsidi, yaitu bantuan dana dari pemerintah kepada produsen lokal agar mereka bisa menjual produk dengan harga lebih murah dan tetap kompetitif. Dan yang keempat adalah regulasi atau standar khusus, misalnya aturan kesehatan, keamanan, atau lingkungan yang ketat, sehingga barang impor lebih sulit masuk. Mengapa negara menggunakan proteksionisme? Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah untuk melindungi industri baru yang belum kuat bersaing di pasar global. Selain itu, proteksionisme juga bertujuan menjaga lapangan kerja agar tidak hilang akibat banjirnya produk impor yang lebih murah. Alasan lainnya adalah untuk menjaga kedaulatan ekonomi, terutama di sektor strategis seperti pangan dan energi. Proteksionisme juga bisa mengurangi ketergantungan pada negara lain. Proteksionisme memiliki dampak positif. Dengan kebijakan ini, industri dalam negeri bisa memiliki waktu untuk berkembang. Lapangan pekerjaan juga bisa lebih terjaga, dan negara lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, proteksionisme juga punya sisi negatif. Jika digunakan secara berlebihan, konsumen justru dirugikan karena harga barang menjadi lebih mahal. Selain itu, kurangnya persaingan bisa membuat kualitas produk dalam negeri tidak berkembang. Dan dalam jangka panjang, proteksionisme bisa menimbulkan konflik dagang antar negara. Sebagai contoh nyata, Amerika Serikat sering mengenakan tarif tinggi pada baja dan aluminium impor untuk melindungi industri baja lokalnya. Di Indonesia, pemerintah juga pernah membatasi impor beras, gula, dan produk hortikultura tertentu demi menjaga stabilitas petani lokal. Jadi, proteksionisme adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, melindungi ekonomi lokal, namun di sisi lain bisa menimbulkan harga mahal dan menurunkan efisiensi. Itulah mengapa kebijakan ini harus dijalankan dengan hati-hati, seimbang, dan sesuai kebutuhan negara. Sekarang kamu sudah tahu apa itu proteksionisme, cara kerjanya, serta kelebihan dan kelemahannya. Kalau menurut kamu, apakah proteksionisme penting untuk diterapkan di Indonesia saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan ekonomi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.